Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tak henti-hentinya kita sanjung-sanjungkan kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Yang kami hormati para panitia baik dari DSI Kabupaten Aceh Utara dan juga sahabat kami dari DSI Provinsi dan juga dari BKPTI serta guru-guru kami yang alhamdulillah telah berada di ruang yang berbahagia ini. Sesungguhnya ingin kami sampaikan sebelum kita melanjutkan diskusi kita, karena menyoba di ujung belum terasa kan ini bawaan ke nampaknya ini. Oleh karena itu, kalau tidak ingat waktu juga, maka pada kesempatan ini kami hanya menyampaikan sedikit nanti beberapa materi, beberapa item, kemudian berharap kepada diskusi nanti. Namun sebelum kami sampaikan, terlebih dahulu kami ingin menyampaikan asal muasal latar belakang, biar kenal, siapa tahu juga ada alumni kami di sini. Luluan Aceh Karashi, ya pun Aceh Kara di Lung Angin, Lung Ibu, Pak Burawa. Nah di beberapa tempat ketika saya sampaikan, oh ternyata satu alumni kami. Kemudian melanjutkan pendidikan ke Jakarta, kemudian kembali ke Aceh, S2 di Aralili, kemudian selesai tahun 2012, kemudian melanjutkan langsung ke S3 dan alhamdulillah hampir selesai. Harusnya selesai dengan doktor kuliah, satu angkatan di S3-nya. Kalau S2 duluan saya dan beliau. Awal itu dengan mulia Karim, tapi S3-nya satu angkatan, tapi beliau lebih cepat selesai. Belum kena sibuk di berbagai macam kegiatan, akibat kuliah atau yang mudah-mudahan tahun ini selesai. Kemudian juga dipercayakan menjadi ketua SAI itu sebagai guru Sekolah Tinggi Agama Islam. Ada Prodi PAI, ada Prodi HES, ada Prodi HKI. Kemudian juga sekaligus jadi pimpinan dayak itu sebagai guru. Jadi di kampus kami kebetulan dipadukan dengan kalau biasa SMA atau Mas Modern atau pesantren modern, tapi ini kampus modern. Jadi di kampung ada pemondokannya. Jadi mahasiswa yang tinggal di kampus itu sekalian menjadi santri di pondok itu sekalian, alhamdulillah. Dan sudah ada 62 angkatan yang kita berikan, yang di samping juga yang di luar itu, yang eksekutif dan sebagainya. Tapi yang mondok ini sekaligus ini kurang sekitar 67 orang saat ini. Jadi mereka wajib tinggal di asrama, wajib kuliah, dan juga wajib nadaya. Di samping juga beberapa ketentuan yang lain yang mungkin perlu kami sebutkan. Kemudian yang diberikan adalah manajemen pengelolaan masjid. Saya ingin memberikan titik poin dalam penjelasan ini karena ini membutuhkan penjelasan yang panjang dengan waktu yang sudah sangat singkat, ya, sampai mudah-mudahan jam 4 nanti kita ambil asal sedikit sampai jam 4 ya, mundur sedikit karena dia tidak terpotong oleh yang lain. Yang pertama saya ingin menggarisbawahi bahwa masjid itu harus kita sepakati menjadi pusat kegiatan umat. Itu yang pertama. Dan ini membuat Madinah Syariah Islam terus mendorong di semua daerah, di semua kabupaten kota agar pemahaman yang sama terhadap ini dapat diwujudkan. Bahwa hari ini harus kita akui bahwa pusat kegiatan umat itu bukan lagi di masjid, tapi di warung kopi, meeting di warung kopi, rapat di warung kopi, semua kita di warung kopi, jadi mumpung kan di warung kopi, pertemuan di warung kopi. Bukan tidak bagus, tapi ada sisi yang negatifnya, ya. Dan tidak sosial. Oleh karena itu kita harus bersepakat bahwa masjid ini harus menjadi
kegiatan umat yang pertama. Yang kedua, masjid ini harus menjadi pusat resolusi. Jadi pusat menyelesaikan berbagai macam persoalan. Maka kalau kita lihat di buku ini, ya, buku yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama, standar pembinaan dan masjid oleh Kementerian Agama, bahkan masjid itu ada disiapkan, bahkan punya penilaian masjid itu menjadi tempat konsultasi umat. Urusan kawin, urusan cerai, ya konsultasi ke masjid. Urusan ekonomi, ya konsultasi ke masjid. Jadi masjid itu tidak hanya urusan ibadah toh, tapi masjid itu diharapkan dari hari ini dan seterusnya itu harus menjadi pusat dengan umat termasuk pemberdayaan ekonomi. Maka di Baitul Mal ada mendorong agar ada Baitul Mal kampung. Kebetulan kemarin baru kita sampaikan juga ke banyak masyarakat tentang program Baitul Mal provinsi akan mendorong agar Baitul Mal kampung dapat dihidupkan. Kenapa? Lagi-lagi agar pertumbuhan ekonomi itu juga dapat terjadi, dapat dibangun di masjid. Itu yang kedua. Yang pertama, masjid menjadi pusat kegiatan umat. Yang kedua, masjid itu harus menjadi pusat resolusi berbagai macam persoalan. Maka tadi guru kita Qudus Fahmi menyampaikan, ketika Nabi selesai sholat, oleh supaya pakai balik tidur. Karena tidak utuh, tidak mana-mana ada yang apa ada masalah. Punya masalah sampai kepresa ada so yang hadir, so yang ayah aktif. Kemudian ditanya apa persoalan yang dihadapi. Nah yang juga, yang satu riwayat ada satu orang yang mengangkat tangan bahwa kami tidak ada beras di rumah hari ini. Kemudian Nabi melemparkan ke sahabat yang lain, tolong sahabat tangani salah satu saudara kita ini. Tapi persoalan kemudian nyuruhnya udah tanya lagi yang baku mat banyak mandu udah dalam ilmu. Jadi persoalan. Oleh itu yang kedua. Yang ketiga, yang ingin disampaikan bahwa penggunaan dana masjid. Karena kita sampaikan banyak tak mengikutinya itu harus selesai. Yang kedua, yang ketiga, stressing point kita adalah penggunaan dana masjid. Padahal kita tahu bahwa pengelolaan masjid itu ada 3. Yang pertama adalah bidang idarah, administrasi, kantor, struktur kepengurusan, ruang kantor, komputer, surat menyurat. Yang kedua ada bidang imarah, termasuk juga penyediaan sarana dan prasarana, masjid, sarana kipas angin, AC dan sebagainya. Yang kedua ada bagaimana memakmurkan masjid. Kegiatan masjid, kegiatan PHGI, kegiatan pengajian, kegiatan yang lain. Kemudian yang ketiga adalah memperbaiki bidang riayah, pemeliharaan masjid. Ini ada 3 fungsi. Di mana kita lihat bahwa ini 3 kesatuan, 3 dalam 1, 1 dalam 3 tidak berlepas. Tetapi hari ini ternyata penggunaan dana masjid itu hanya untuk fisik yang biasanya. Tapi untuk pembinaan umat, untuk pendidikan, untuk ekonomi, untuk memakmurkan masjid yang lain ini masih banyak masjid-masjid yang tidak boleh diambil. Oleh karena itu, ketika ada pemahaman seperti itu, apa solusinya? Bukan solusi. Barangkali solusi ini betul. Bukan umatnya dana yang untuk pembangunan masjid, dana untuk memakmurkan masjid, dana untuk kesehatan, dana untuk ekonomi dan seterusnya. Banyak solusi kalau dapat disampaikan. Tetapi harus kita pahami, kita sepakati masyarakat Aceh bahwa penggunaan dana masjid itu tidak hanya untuk fisik semata,
Lun dalam sangsa kita banding masjid Tanjung dengan masjid Jawa. Masjid Jawa itu di pelosok-pelosoknya dia merasakan dana kita lihat. Masjid mandang bakun mandang, tapi urut ramai yang penting. Tanya rasa di Aceh yang masjid hanade yang di hana betul. Rata bahkan sangat mewah. Pulau Bina Dewan dalam kampungnya masih mewah masjid. Tapi yang ini adalah persoalan orang yang mendatangi masjid. Maka ketika ada pertanyaan dari Ureng yang belum dibacalah ada pertanyaan masjid. Ini sebetulnya juga bagaimana mengatur agar kurikulum yang di sekeliling, agar kurikulum yang nama kampung tidak masjid dibacalah. Nah kita dewasa ini semua kita termasuk kami juga mengurus masjid asal-asalan, mengalir seperti air yang mengalir, tidak pernah dipikirkan, tidak pernah ada pernyataan. Coba kita buka masjid Joko kalian, sampai mendatang ada jamaah yang masih merah, rumah-rumah macam kita. Minum merah berarti anak lo masjid bersih mulu raya anak lo, ada anak lo mulu raya anak. Ya, ada rumah yang sudah kuning karena dia masjid siaga, nanti itu masjid taklim siaga, Jumat hadir. Tapi jamaah yang hana rutin loh, ini katanya. Nah ketika seperti itu, apa yang dilakukan oleh pengurus masjid? Oleh pengaturan manajemen masjid ini sangat luar biasa sebetulnya kalau diurus dengan sangat serius dan profesional. Dan ini yang terjadi oleh karena itu Dinas Islam mendorong kita mengecek. Yang ketiga adalah bagaimana penggunaan dana masjid ini dapat difungsikan bagaimana untuk memakmurkan masjid. Jadi musik-musik yang berbahagia, jadi ada 3 stressing kita yang diskusi hari ini. Yang pertama adalah bagaimana menjadikan masjid ini sebagai pusat kegiatan. Yang kedua adalah bagaimana menjadikan masjid ke depannya menjadi pusat resolusi berbagai macam persoalan termasuk persoalan ekonomi. Yang ketiga adalah bagaimana menggunakan dana masjid itu yang puluhan juta di kampung yang ratusan juta kadang-kadang tersimpan tidak dimanfaatkan, padahal penting sekali untuk pembinaan generasi. Gaji ibu pertuhe dan gabung pun masuk kampung. Gaji khadam di martoribe yang mandu protes. Kenapa? Karena pemahaman kita hari ini yang seperti itu. Harusnya ketika kami berabd dan yang nabi kerja lain yang sudah ketika dulu tidak dulu di sana yang diminta lanjut dan itu tidak urus masjid, tapi ketika dia ambil jasa karena hanya minta PLN haji ke masyarakat. Kenapa? Karena ini belum ada pemahaman. Harusnya penelan kantong saja. Harusnya uang di kantong kita yang lebih yang sakit nyocok untuk urus masjid. Oleh karena itu kita berbahagia kita yang cukup penting yang ingin disampaikan dalam diskusi hari ini, sehingga diskusi ini ke depan betul-betul yang hidup dan masjid kita dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, di tahun ke tahun harus kita berdayakan dengan semaksimal mungkin. Ya mungkin di kota-kota kita mulai maksimal, kita mulai aktif, ya di kabupaten kita aktif karena kepengurusan yang lengkap dan seterusnya. Karena jamaah subuh, tapi di kampung-kampung yang belum berdayakan. Persoalannya bukan hanya persoalan keuangan dan persoalan bank, bukan hanya persoalan bank. Ya, tapi persoalan mindset, pemikiran kita bagaimana mengurus dan bermasjid. Ya, karena tema ini yang diangkat adalah tentang manajemen, maka itu menjadi 3 sesi diskusi kita. Pertama, karena kita habis nanti, tapi yang berikutnya akan baru masuk kita ke manajemen. Mungkin singkat saja ini, ya. Saya akan jelaskan tentang masjid, sama-sama debu, asal kata saja dan seterusnya. Kemudian fungsi masjid,
untuk memperkuat apa yang kita diskusikan dan memperkuat apa yang disampaikan oleh pemerintah Aceh hari ini dan apa juga yang telah dihadirkan melalui aturan undang-undang dokumen Menteri Agama ini bikin tentang bagaimana mengurus masjid dan fungsi masjid. Maka ini ada beberapa yang sempat saya kutip ya, bahwa masjid itu pada masa Rasul itu sudah sangat luar biasa. Di antaranya masjid tempat ibadah, pusat pengembangan ilmu pengetahuan, bahkan tempat latihan perang. Bahkan pergerakan Salahuddin Al-Ayyubi yang terkenal mampu menaklukkan salib itu juga dimulai pergerakannya di masjid. Luar biasa, masjid sebagai pusat pergerakan umat. Nah, yang mungkin jaga kurang bakal masuk Aceh yang dijadikan awal topik itu sebagai pusat kegiatan umat hari ini. Kemudian tempat menerima tamu, kemudian tempat penahanan tawanan perang, kemudian bahkan dari tempat pengadilan hukum kawin guna masalah memutuskan perkara itu di masjid. Yang boleh Aceh pun oleh tidak dusun dunia merasa barangkali, merasa karena dari masjid mungkin saboh iman saboh masjid atau mungkin saboh mata saboh masjid, maka merasa ada Wina urung gawe, urung pakai, bahkan pun ada persoalan di menasa. Yang nakal yang tertinggi di tingkat kampung, bahkan di pemukiman. Kemudian bahkan tempat penginapan bernamanya orang-orang musafir. Nah, di bawah juga persoalan, ya. Ketika banyak protes tentang hotel dekat masjid, Tuhan sampaikan. Masalah hotel di Mekah kok boleh hotel, maka dari Masjid Haji yang rusak hari ini dipahami bahwa hotel itu tempat maksiat, tempat yang hancur. Tapi ketika itu dijadikan sebagai tempat ibadah untuk berdahulu dengan jadi awak dari Malaysia, awak dari luar berijak sejak misalnya Baitul Rahman, kemudian ada sebuah dia palain. Bukan umat yang tidak kenal. Ini untuk ingin bayar sebuah di masjid Baitur Rahman. Karena masjid, hotel, dan kenapa dan seterusnya. Oleh karena itu, ini harus berubah frame kita bahwa semua potensi itu sebetulnya bisa dipusatkan di masjid. Ya, Mbak. Yang mohon maaf, mungkin agak berat yang itu. Kemudian terkait dengan manajemen, mungkin dalam adanya perusahaan, ya, ada 6 unsur-unsur manajemen tidak perlu disampaikan. Kemudian fungsi manajemen ini penting. Fungsi manajemen dalam posisi yang pertama adalah perencanaan. Kaitan dengan masjid ini penting sekali perencanaan. Di dalam itu ada perencanaan. Mulai perencanaan pembangunan masjid. Biasanya saya alur dapat 2 tahun sampai halus. Hana perencanaan. So yang urus jalan itu betul ada itu. Nah 2 tahun kemudian anak ahli. Akhirnya pun lehanya terlalu. Akhirnya pun ulang. Habis peng paksa. Sama lagi berjalan dari tahun ke tahun kita uang luar biasa di Aceh. Kemudian jalan setahun dibangun awal tahun akhir tahun sudah rusak. Tahun depan dianggarkan lagi. Akhirnya uang kita habis di jalan. Seperti apa yang disampaikan oleh Fadil Rahmi kemarin dalam di YouTube kita lihat. Ini kenyataan. Nah, masjid kita juga kadang-kadang seperti itu. Kenapa? Karena tidak ada planningnya, perencanaannya itu tidak dibuat secara khusus. Perencanaan sampai 20 tahun ke depan. Jadi ketika sampai lagi langsung pegang, akhirnya tidak maksimal. Jadi penting sekali ada perencanaan. Yang kedua ada pengorganisasian. Ya, kita lihat pengorganisasian. Salah satu yang paling penting dalam organisasi adalah adanya pendelegasian. Benar putusan, fungsi PKM berfungsi, Bukhalif berfungsi, Undian Hadap berfungsi, sampai ke anggota-anggota berbagai masjid berfungsi. Ini kadang-kadang dari persoalan. Kita di kampung semua berjob di ibu masjid penuh, atau manduk dulu dilaksanakan oleh khatib masjid, atau yang lain pengaruh masjid. Tidak ada manajemen, tidak ada pembahagian, tidak ada pendelegasian.
itu sangat-sangat penting sekali. Siapa melakukan apa? Naik tapi zero itu. Ada hebatnya naik zero. Oleh karena itu penting sekali adanya pendelegasian pemberian kewenangan sesuai dengan fungsi masing-masing. Kemudian yang kedua adalah ada leading, ada kepemimpinan. Ini penting sekali juga dalam ngaji dalam fungsi ngaji. Bagaimana? Bahkan dalam unsur manajemen yang pertama adalah man-nya, orangnya. Ketika man-nya tidak pas jadi pimpinan, maka akan rusaklah yang belakangannya. Maka nawing kampung yang kadang-kadang hanya tidak wajib dia ini. Kenapa ada pengaturan tidak pas? Oleh karena itu, ketika ini dibuat secara lebih profesional, termasuk nanti yang terakhir ada SOP semuanya, maka itu akan tertata dengan baik, akan lebih rapi. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah ada controllingnya. Nah, jadi oleh dalam ilmu manajemen yang oleh ada pendelegasian juga penting mengontrol. Dan oleh ditajuk jabatan Anda betul tidak bisa lebih. Anda bertanya di mana banyak masjid kan? Oleh angkat banyak masjid, oleh angkat ketua BKN, oleh angkat menjadi kadang hanya ia punya kohana kan permulaan yang tidak ada. Oleh karena itu kepemimpinan itu penting sekali, ada controlling, ada melihat evaluasi, guna evaluasi kaidah. Ketika ada perencanaan di awal bahwa setiap tahun kita ada PHBI, ada pengajian, ada rencana buat Baitul Kampung, ada rencana koperasi di masjid. Ya. Setelah dibuat rencana, kemudian ada pendelegasian, kemudian ada unsur pimpinan, tetapi kemudian tidak ada kontroli. Anak dan yang pilih akhirnya di tahun ke tahun tidak jalan-jalan. Oleh karena itu, jangan cuma jalan-jalan, pun adalah lebih jak-jak terlihat, tapi pun adalah. Oleh karena itu, ini dalam pengaturan ini sangat penting sekali. Bagaimana memfungsikan masjid ini nanti memiliki manajemen yang sangat bagus. Ini saya pikir sekarang Kementerian Agama melalui BKPNI juga telah mensurvei semua masjid di Aceh untuk apakah akan didorong agar masjid-masjid yang belum memiliki standar agar nanti jadi standar yang lebih baik. Ya. Saya pikir juga Aceh Utara juga melakukan itu. Kemudian budget. Ada 3 hal yang harus diperbaiki untuk memakmurkan masjid. Yang pertama adalah bidang imarat administrasi. Yang harus dilakukan. Ya. Di dalam itu adalah usaha administrasi, tata kelola, kantu, mungkin di masjid mengkantu bersama komputer surat menyurat dapat ada. Penting punya, penting. Bahkan ada SOP ya, SOP dalam perekrutan kepengurusan, dalam merekrut BKN. Ini penting. Kalau ini tidak dilakukan, maka nanti akan permasalahan di kampung. Pekerja sendiri. Pasti naunya hasil. Tapi kalau ini juga salah satu untuk menghindari bahwa ketika dalam perekrutan imam, dalam perekrutan BKN, dalam perekrutan masjid, ini seharusnya juga ada dibuat SOP-nya. Kemudian kepengurusan, kemudian ada perencanaan dalam, kemudian ada pengorganisasian, kemudian ada tertib administrasi, termasuk mengatur imam, mengatur khatib. Sampai khatib ke Pak Gunung, mesti satu hari Jumat mantan lah, walaupun itu juga udah bebek betul. Nah yang wajib, pernah ini wajib untuk Jumat. 2 jam menjelang Jumat kos setengah diuni kos juga. Puna kosong Jumat bukan mau sih. Ya Allah. Ya ada hal kedua
Nah mungkin yang kita dulu dan sebagainya. Oleh karena itu ini yang harus dibenahi. Tentunya di banyak masjid sudah bagus, tapi di ada juga masjid-masjid yang seperti itu yang pengelolaannya. Kenapa seperti ini? Alasan yang pertama kenapa? Nah, oleh karena itu keuangan itu sebetulnya kalau 3 fungsi itu digunakan keuangannya, maka nanti ada masalah sebetulnya. Dan itu harus dipahami oleh umat. Apalagi ada sebahagian dari tentu juga anak Arab. Mengurus masjidnya juga bagian ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ibadah kepada Allah, tapi bagi jamaah itu bukan perhatian. Yang kata ikhlas, kemudian jamaah tidak ada perhatian. Akhirnya apa? Tengkuha itu nah yang unu, yang kamu ni, yang logat tengku yang unu, tengku yang bangun sehingga Jumat kan ini. Maka karena tidak perhatian dari umat. Kemudian yang berikutnya bila dimarah, termasuk ada sarana fisik yang memadai. Kalau di standar ini muat ada masjid jami, ada masjid negara, ada masjid provinsi, ya, dan ada masjid pemukiman dan seterusnya. Ini dianggap masjid yang sudah lengkap sarana fisiknya, muatlah jamaahnya 150 yang kali mai kampung dia tak akan dibantu sesuai dengan kebutuhan. Artinya ada sarana fisik yang memadai, bukan terlalu mewah sekali barangkali kan. Kemudian pusat pelaksanaan ibadah yang rutin, yang pasti. Nah, sampai di masjid hanya solat azan. Dan cukup dulu. Pada ketika yang raya, ya, masjid itu digunakan kalau bukan ada pada barat negara raya. Masjid itu digunakan hanya seminggu sekali, sejumat sekali. Pada Jumat sekali. Oleh yang itu uji solatnya kami. Nah, itu. Dan ini masih banyak di kampung-kampung yang sudah lama. Oleh karena itu kita mendorong kesadaran semua kita, apakah yang di kota atau di kampung, bagaimana memfungsikan masjid tentu dengan pemahaman yang sama. Bagaimana menjadikan masjid itu sebagai pusat kegiatan umat dengan berbagai macam kegiatan. Dan masjid bektado dengan warung kopi, masjid bektado dengan pos jaga. Gimana ketika bektado dengannya, maka kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan. Apa kebutuhan hari ini di antaranya? Katanya masjid benalah internet. Tapi juga internet itu tidak lepas. Dilepas itu kamu awalnya. Ada ketika di masjid ada pengontrolan di itu sebetulnya. Jadi situs yang porno, yang menapas, di masjid. Tapi punya internet di warung kopi atau di kafe-kafe, ada si pulau di kampung-kampung di nona, di kafe-kafe di kampung bahkan di kota itu kota-kota sih. Sampai pohon malam mendak kutip bakatnya. Tahu masjid tak? Naudzubillah, suatu lagi suami istri dengan dan agama. Dan masyarakat kita, umat kita anteng-anteng saja. Alhamdulillah kita akhirat. Kenapa? Ini kenyataan karena samanya bersering lirik dan bahkan sering merupakan dalam masyarakat sampai kalian bakterinya luar dekatnya minggu di lantai 2 nya sampai pohon malam mantan gigi agak bidong kan wajahnya udah boleh ya. Oleh karena ini persoalan kita bagaimana ke depan masjid itu juga harus menyesuaikan diri dengan kebutuhan benahi internet dalam pokok masjid sehingga negeri bermajah dengan ya bahkan pusat kegiatan ya, pusat olahraga dan seterusnya dan masjid sebagai pusat pengembangan ekonomi umat dan bagi rumah dan sebagainya. Kemudian bisa